What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah berita di TV yang menampilkan tentang penggundulan hutan secara ilegal. Lantas pada keesokan harinya, kita pun diperlihatkan dengan seorang pejabat setempat tingkat wali kota yang meminta bantuan seorang fotografer untuk memotret sebuah bunga yang sangat langka, yaitu bunga Rafflesia, atau ya kalau di Indo biasa disebut dengan bunga bangkai. Pak Wali berniat untuk menjadikan bunga itu sebagai ikon di tempat mereka. Fotografer yang bernama Francis pun akhirnya berangkat dengan didampingi Roger, anak buah dari si Pak Wali, yang juga merupakan putra daerah dari tempat yang akan mereka kunjungi. Lantas hari itu juga mereka pun berangkat menuju ke hutan yang menjadi tujuan. Di perjalanan, Francis ketiduran karena cuacanya yang emang adem sekaligus juga cakung nih. Dia pun mengalami mimpi, dan mimpinya itu memperlihatkan seorang gadis cantik layaknya ibu peri yang tengah bersama ular yang cukup besar di sebuah air terjun. Francis lalu diajak menuju ke air terjun lainnya, dan di sana terdapat 4 gadis cantik lain layaknya bidadari dengan seragam yang nerawang banget cuy pokoknya. Kelihatan lah sampai belewah-belewahnya tuh. Dan di saat itulah dia pun mempush rank ke-4 gadis itu sembari mereka membisikkan, "Francis, tolong selamatkan kami." Francis kemudian dibangunin Roger dan ngasih tahu kalau mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki karena mobil udah nggak bisa masuk hutan lebih dalam lagi. Mereka pun akhirnya langsung memasuki hutan dengan berjalan kaki. Di momen itulah Francis pun terpukau dengan keindahan alam yang masih sangat asri, dan tentunya dia pun mengabadikan beberapa fauna yang menurutnya sangat menarik. Di tengah perjalanan, terlihat seorang gadis yang berlari ketakutan ke arah mereka. Roger yang merupakan asli penduduk sana pun ngejelasin ke Francis kalau gadis bernama Gina itu memiliki masalah kejiwaan. Lantas cerita pun flashback ke masa lalu Gina, di mana ternyata dia merupakan mantan kekasihnya si Roger. Namun karena menikah itu membutuhkan cukup banyak uang, Gina pun ikut bersama Roger untuk bekerja. Namun si Roger ini ternyata cukup jahat cuy, dimana dia malah membawa Gina pada seorang ibu pemilik warung bernama Minda. Dan di sana mereka pun bekerja sama untuk menjadikan Gina sebagai wanita kolingan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja yang ada di hutan tersebut, dan mereka berdua lah yang menikmati uang tersebut. Perjalanan mereka pun terus berlanjut hingga malam tiba. Kedua orang itu memutuskan untuk beristirahat sambil mendirikan tenda. Lantas gak berselang lama, Roger pun sudah tertidur pulas, dan ternyata sedari tadi Roger masih dipantau dan diikutin sama Gina. Gina walaupun sekarang rada-rada, ternyata masih ingat betul ketika dulu dia dibawa ke tempatnya warungnya Bu Minda, dan di sana Roger dan Bu Minda menjual serabi lepit milik si Gina. Ia pun sekarang sangat ingin menghabisinya, dan dengan menggenggam sebuah golok dia pun mendekat ke arah Roger. Namun beruntungnya saat itu Francis masih bangun dan langsung sigap menghindari amukan Gina. Gina pun langsung lari setelahnya, dan Francis yang mulai khawatir menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Roger pun terus mengelak dan hanya menjelaskan kalau Gina hanya memiliki masalah kejiwaan. Di sisi lain terlihat seorang pemburu yang sedang berkemah di hutan itu dan hendak beristirahat di bawah pohon yang cukup besar. Namun dari kejauhan terlihat wanita yang sebelumnya ada di mimpi Francis terus memantau pria itu. Di sini digambarkan kalau pria itu sudah bertahun-tahun merusak hutan demi menjalankan kesenangannya, yaitu berburu, dan hasilnya dia jual cuy. Hal inilah yang membuat wanita misterius ini marah dan meminta bantuan pada ularnya untuk menjatuhkan batang pohon di atasnya. Dan tiba-tiba seketika itu juga pria itu pun langsung berpulang ke dunia anime. Balik
Balik lagi ke Francis yang mana kini ia sedang tertidur dan kembali bermimpi. Di sini Francis ternyata melanjutkan mimpinya yang usai melakukan kegiatan berpusreng rame-rame dengan 4 gadis itu, dia kemudian melanjutkan aksinya menemui gadis misterius dengan ular kuningnya itu. Dan di saat mereka sudah berhadapan, Francis pun kembali melancarkan aksinya untuk membuat si wanita yang kita sebut saja namanya Mbak Dewi ini menjadi lemas. Namun ternyata aksi mereka pun diikutin lagi sama 4 dewi-dewi sisanya. Namun pas udah mau mengeluarkan kental manisnya, tiba-tiba aja kelima dewi ini berubah menjadi anime seram cuy. Dan setelah itu dia pun dibangunkan Roger untuk kembali melanjutkan perjalanan. Baru berjalan sebentar, langkah mereka pun terhenti lantaran mereka menemukan mayat seorang pemburu yang ketimpuk batang puun semalam. Francis pun jadi parno ditambah dengan mimpi buruknya semalam yang cukup mengerikan. Roger menekankan dengan bilang kalau kecelakaan di hutan kayak gini udah biasa terjadi. Lantas mereka pun bertindak acuh dan kembali melanjutkan perjalanan. Singkatnya beberapa saat kemudian mereka pun nemuin sebuah air terjun yang persis seperti dalam mimpinya Francis. Untuk menyegarkan diri mereka pun akhirnya mandi di sana dan setelah itu perjalanan pun kembali berlanjut. Di tengah perjalanan mereka pun tiba-tiba nemuin hal yang lagi santer diberitakan di televisi, yaitu penebangan secara nggak berizin, yang mana seharusnya pemangkasan ini tidak boleh dilakukan di hutan tersebut karena di hutan ini terbagi menjadi 2 cuy. Ada yang emang boleh ditebang dan ada yang nggak boleh, dan sekarang ini yang ditebang adalah yang nggak boleh karena merupakan tempat untuk berkembangnya flora dan fauna yang sudah cukup langka. Francis pun memutuskan untuk mengambil kegiatan mereka secara bersembunyi-sembunyi. Suara cekrek dari kamera Francis pun diketahui oleh pria bernama John dan dia langsung menjadi geram. Mereka pun hampir berduel, tapi untungnya Roger sukses menjadi penengah mereka. Gak lama setelah itu, seorang gadis yang diperankan oleh Angelica mendatangi mereka sembari menangis. Dalam film ini, ia berperan sebagai Angela yang meminta keadilan pada si Roger. Ia bilang kalau dulu Roger menjanjikannya bekerja di sebuah kantor dengan gaji yang cukup besar. Namun ia malah dibawa bekerja kepada si ibu pemilik warung sebagai tempat para pekerja hutan melepaskan dahaga bagi otong-otong mereka. Francis pun makin curiga dengan si Roger. Dia kemudian meminta Roger untuk mengantar Angela pulang terlebih dahulu, sementara ia akan bermalam di tempat ini. Bukannya menurut, si Roger malah tiba-tiba ngamuk dan meminta Francis untuk gak mencampuri urusan pribadinya. Roger pada akhirnya membawa Angela yang kabur itu kembali ke tempat Minda, dan di warung itu ternyata juga ada John yang tadi siang sempat berdebat dengan Francis. Francis pun dicurigai sebagai mata-mata dari ibu kota dan malah ditahan sekamar bersama Angela. Setelah itu John dan Minda berkata pada Roger bahwa mereka semua bisa habis jika perilaku mereka selama di hutan ini sampai terekspos oleh dunia luar. Roger pun berinisiatif untuk menghabisi Francis aja biar semua kelakuan mereka tetap aman. Tapi untungnya karena mereka semua kelelahan, jadi ya ditunda nih besok aja. Roger pun memilih untuk beristirahat sejenak dan melepaskan dahaga dari burung puyuhnya dengan berpusreng dengan Mbak Carla di warung Bu Minda cuy. Di sisi lain, Angela pun bercerita jika dulu ia dan adiknya yaitu si Carla dijanjikan pekerjaan yang layak di sebuah perusahaan oleh si Roger. Namun ternyata mereka malah dibawa ke warung Bu Minda untuk bekerja meladeni para pekerja di hutan tersebut. Francis yang gak bisa berbuat banyak pun cuma bisa istighfar sambil ngasih semangat ke Angela yang masih imut dan manis itu. Lantas ketika menjelang pagi, Gina tiba-tiba muncul secara diam-diam dan menyuruh Francis, Angela, serta Carla untuk segera keluar dari sana. Dengan cepat mereka bertiga pun segera bergegas keluar dari warung tersebut. Lantas pada pagi harinya, John pun memberitahu Roger serta yang lainnya jika Angela, Francis, dan juga Carla telah berhasil kabur. Mereka pun langsung berusaha untuk mengejarnya. Di sini karena John sudah terbiasa di hutan itu, mereka pun dengan mudah menemukan jalan pintas yang membuat rombongannya bisa menemukan ketiga orang itu.
Namun naasnya, Carla adiknya Angela terkena bidikan dari John. Nah, di sini saat John dan anak buahnya berniat untuk mengajar mereka tiba-tiba diserang oleh sekawanan ular yang langsung memulangkan mereka satu persatu ke dunia anime, kecuali si Roger yang masih sempat menghindar dan langsung cabut dari sana. Setelah lama berjalan, Francis dan Angela pun akhirnya beristirahat di sebuah tempat yang kebetulan juga terdapat bunga rafflesia di belakang mereka. Francis pun dengan sigap langsung mengabadikan momen tanaman tersebut, namun tiba-tiba keadaan langsung menjadi hening ketika Carla berhenti menghembuskan nafasnya akibat luka yang berasal dari John tadi. Akhirnya karena tak mungkin membawa Carla keluar hutan, mereka berdua pun memutuskan untuk meninggalkan Carla di hutan itu dan kemudian melanjutkan perjalanan ke kota dengan membawa segenap bukti yang ada. Lantas pada keesokan harinya, mereka berdua pun tiba di kantor Pak Wali Kota. Di sana secara mengejutkan terdapat pula Roger yang bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Lantas sesaat kemudian, Francis pun menghadap Pak Wali Kota dan menceritakan tentang betapa tragisnya yang terjadi di hutan tersebut. Namun ketika itu Pak Wali malah memotong ucapan Francis dan hanya mengatakan berikan saja apa yang dia minta, yaitu sebuah foto bunga rafflesia. Dia pun mendesak kalau Francis berani menceritakan hal yang aneh-aneh di hutan itu, maka ia akan mendapatkan konsekuensinya. Ya, dari sini kita pun tahu bahwa sebenarnya ada campur tangan dari pemerintah, khususnya Pak Wali Kota atas semua kejadian yang ada di hutan itu. Lalu beberapa hari berlalu, kita pun diperlihatkan Roger yang berada di rumahnya. Di sini ketika akan mengambil kayu bakar di belakang rumahnya, tiba-tiba aja dia pun kedatangan ayahnya si Gina dan langsung membelah kelapanya, cuy. Belakangan ini ternyata ayahnya Gina baru tahu kalau selama ini Gina menghilang adalah karena diajak Roger untuk dipekerjakan di warung Buminda sebagai pelepas dahaga bagi para pekerja di hutan. Sementara itu di sisi lain, Francis pun bercerita pada istrinya dan menunjukkan bukti-bukti foto yang sempat dia abadikan. Istrinya pun meminta Francis untuk menerbitkan artikel tersebut dan memviralkannya jika memang merasa pemerintahan Pak Wali Kota terlalu sulit untuk dilawan. Akhirnya berkat dorongan sang istri, Francis pun membuat artikel tersebut dan karena saking viralnya artikel itu pun dicetak di dalam majalah. Hingga sampailah artikel tersebut dibaca oleh Pak Wali. Dan gak berselang lama, beliau pun langsung dijemput oleh petugas keamanan. Sementara beberapa hari kemudian kaki tangan dari Pak Wali pun juga ikut diringkus, termasuk si pemilik warung yaitu Bu Minda. Dan setelah itu film pun selesai.